Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sari, nomor BP 19101155310460. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan serta menjawab soal dari Mapel e-commerce, yaitu ini dia soalnya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan e-commerce. Ya, jawabannya yang pertama adalah ketersediaan berbagai macam perangkat mobile sehingga akses lebih mudah. Nah, yang kedua, tidak perlu menggunakan personal komputer karena ketersediaan berbagai fitur seperti perkembangan penggunaan internet tanpa menggunakan modem. Nah, yang ketiga adalah penurunan harga sehingga meningkatnya penggunaan karena lebih terjangkau. Nah, dan yang keempat adanya peningkatan bandwidth sehingga mendukung berbagai layanan. Oke, yang kedua, jelaskan keuntungan menggunakan e-commerce, yaitu yang pertama, kita memberikan kepuasan pelanggan, misalnya seperti menawarkan kemudahan dan kenyamanan akses. Yang kedua, lebih fleksibel saat melakukan transaksi bisnis. Yang ketiga, menawarkan banyak pilihan pembayaran di saat pembayaran dan pelayanan. Oke. Nah, yang kedua di sini tadi kan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada namanya penghematan biaya. Seperti biaya transaksi dan karyawan dapat dikurangi terkait otomatis operasional back office. Oke. Yang ketiga, kita ada internet, sudah mudah diakses lewat mobile dan menjadi peluang baru dalam mengembangkan bisnis. Itu. Nah, ada yang soal yang ketiga. Soal yang ketiganya, sebutkan jelaskan macam-macam aplikasi e-commerce. Nah, jawabannya yang pertama itu berbagai metode untuk layanan e-commerce. Nah, yang kedua secara langsung dari provider layanan telepon. Yang ketiga via mobile internet ini atau aplikasi web, di mana di aplikasi e-commerce ini berdasarkan lokasi, seperti layanan berbasis lokasi, yaitu di mana dia itu menyediakan informasi bagi konsumen tentang lokal layanan melalui telepon, misalnya seperti peta, cuaca setempat atau yang lain-lainnya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu adalah pemasaran berbasis lokasi, di mana dia itu memungkinkan melakukan pemasaran atau mengiklankan produk melalui ponsel berdasarkan lokasi. Misalnya seperti ya saat dekat kita dengan mall atau restoran atau yang lain-lainnya tersebut. Oke, selanjutnya kita menggunakan teknologi short range wireless, di mana teknologi seperti RFID seperti itu. Oke, contohnya misalnya yang ini adalah layanan e-commerce-nya itu seperti satu pembelian tiket dapat dilakukan melalui telepon genggam. Sekarang ya sudah canggih ya. Melalui ponsel, melalui telepon genggam kita bisa memesan. Misalnya kita di dalam rumah, kita mau tujuannya ke sini melalui pesawat. Jadi kita lebih mudah karena kita sudah memiliki ponsel. Kan jadi lebih mudah karena dari ponsel tersebut kita dapat memesan tiket kita. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan informasi seperti melalui internet atau koran mengenai laporan perbandingan olahraga, informasi keuangan atau berita lain-lainnya. Nah, melalui ponsel kita bisa sekarang kita melalui internet. Dari internet kita udah tahu apa-apa saja berita-berita di luar sana. Oke, selanjutnya yang keenam itu ada mobile first, yang itu memungkinkan pelanggan untuk melakukan belanja dimanapun mereka berada atau kapanpun. Dengan adanya ponsel, dengan adanya data internet, maka kita akan dipermudah melalui belanja, dipermudah dia karena dimanapun kita berada, gimanapun tempat kita, melalui ponsel kita dapat berbelanja secara online.
Oke. Ya, ada soal yang keempat. Nah, soal keempat ini adalah jelaskan teknologi enabler m-commerce. Yang jawabannya, enabler m-commerce ini adalah perusahaan menyediakan solusi penuh atau sebagian untuk brand Anda dalam menyiapkan penjualan berbasis m-commerce. Itu penjelasannya dari teknologi enabler m-commerce. Oke, yang selanjutnya kita masuk yang ke nomor 5. Soalnya, proses pengiriman informasi transaksi melibatkan berbagai protokol BROS dan teknologi terdiri dari 9 item. Jelaskan masing-masingnya. Oke, jawaban yang pertama ada GPS. Ada GPS, di mana GPS ini dia itu menggunakan sistem teknologi berbasis satelit, di mana sistem satelit ini navigasinya dan penentuan posisinya yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat, di mana pada saat ini sistem GPS ini sudah banyak digunakan orang di seluruh dunia. Oke, yang kedua ada PDA. PDA ini adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk real serta dapat dibawa kemana-mana. Salah satu ciri khas PDA ini adalah fasilitas layar sentuh. Itu dia khas dari PDA. Oke, yang ketiga ada SMS. SMS ini adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel seperti contohnya perangkat komunikasi telepon seluler. Oke, dan salah satu kelebihan dari ini, SMS ini adalah biayanya yang murah. Itu dia. Nah, ya, masuk kita yang keempat ada EMS. EMS ini merupakan perangkat bergerak mengirim dan menerima pesan yang dapat diformat seperti cetak tebal, cetak miring, atau dan lain-lain. Itu dia contohnya. Oke, yang selanjutnya yang kelima ada MMS. MMS, di mana ini adalah layanan pesan telepon yang memungkinkan untuk mengirim pesan yang mengandung objek multimedia seperti gambar, audio, video, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada WAV. Nah, WAV ini adalah teknik sebuah telepon genggam digital atau terminal mobile yang mempunyai fasilitas WAV. Oke, yang selanjutnya ada yang nomor 7 adalah smartphone, di mana smartphone ini adalah perangkat yang bergerak multiguna. Dia serbaguna karena memungkinkan internet dengan aplikasi yang sudah terpasang. Dia serbaguna. Smartphone sangat berguna. Oke, yang ke-8 ada CDMA. CDMA ini adalah metode akses yang berdasarkan waktu dan frekuensi tetapi dengan cara mengkodekan data. Itu dia. Yang ke-9 atau yang terakhir ada GVRS, di mana GVRS ini adalah pengiriman serta penerimaan data lebih cepat yang dibandingkan dengan penggunaan teknologi atau teknologi dari CSP. Nah, itu dia. Penggunaan teknologi ini GVRS ini lebih cepat daripada GPRS ini lebih cepat daripada CSP. Itu dia teknologinya. Oke, lanjut kita ya ke soal yang nomor 6. Di mana soal yang nomor 6 ini adalah jelaskan masing-masing dan pembahasan keamanan transaksi m-commerce. Tidak bisa terlepas publik, key, instruktur. Nah, itu jawabannya soalnya ya. Kita jawab ya. Nah, yang pertama ada pembahasan keamanan transaksi m-commerce tidak bisa terlepas dari publik, key, instruktur. Nah, di mana yang pertama itu ada X509, di mana ini adalah bentuk standar untuk publik. Sertifikat dari dan suatu
sertifikat pengesahan air algoritma. Itu dia. Nah, yang kedua ada namanya Wireless Authentication Protocol, di mana suatu standar internasional terbuka untuk aplikasi yang menggunakan komunikasi wireless. Nah, ini merupakan di mana public key instructor ini merupakan kebijakan, proses, software, hardware, dan teknologi yang mengamankan suatu komunikasi dalam e-commerce. Oke, ini adalah penjelasan dari public key struktur. Penjelasannya ini kebijakan, proses, software, hardware, dan teknologi. Nah, yang kedua tadi ada namanya X59 sama Wireless Authentication Protocol, itu adalah bahan keamanan transaksi e-commerce yang tidak terlepas gitu. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan saya dari jawaban latihan dari Mafel e-commerce. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.